Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa sadaqatana wa salihah malina. Jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kita ke salah satu di antara 4 bulan suci yang sudah kita tunggu-tunggu kedatangannya, yaitu bulan Muharram. Sebagaimana sering kita sampaikan akan keutamaan dari 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 36, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan Hijriyah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat At-Taubah ayat 36 tadi, ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala spesialkan dan khususkan. 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah yang sudah kita lalui bersama, pun demikian dengan Dzulhijjah yang sudah kita tinggalkan. Yang ketiga, bulan yang saat ini kita berada itu bulan Muharram. Sedangkan 1 bulan yang terpisah itu adalah bulan Rajab. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 bulan ini Allah Subhanahu wa taala spesialkan karena memiliki keunikan dan keistimewaan yang tidak diberikan pada bulan-bulan yang lain. Terutama adalah keutamaan pada bulan Muharram ini. Mungkin beberapa ustadz banyak yang sudah menyampaikan mengenai keutamaan ini. Ada sebuah hadis sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, disahkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Bahkan disebutkan pula dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahi al-Muharram. Sebaik-baik puasa sunnah setelah puasa wajib di bulan Ramadan itu adalah puasa di bulannya Allah Azza wa Jalla, yaitu bulan Muharram yang saat ini kita berada. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, Imam Nawawi pun demikian dengan beberapa ulama-ulama yang lain menjelaskan bulan Muharram ini spesial, bahkan dianggap paling istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan lain, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menisbatkan langsung kepada Allah yang itu tidak dinisbatkan satupun di antara bulan-bulan yang lain. Oleh karenanya kita bisa menjumpai dalam hadis tadi, syahrullah, bulannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan keistimewaannya, menunjukkan keunikannya, menunjukkan kelebihan dari bulan ini. Makanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan, ketika makhluk Allah, sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah, pasti memiliki kedudukan yang tinggi dan mengindikasikan keistimewaan dan kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Sebagaimana dahulu mungkin pernah kita sampaikan, tatkala kita memahami ada bait, bait itu artinya rumah. Kalau rumah ini dinisbatkan kepada manusia, tentu berbeda ketika rumah itu dinisbatkan kepada Allah, Baitullah. Sebagaimana pula unta. Unta ketika dinisbatkan kepada manusia sebagai pemiliknya, tentu nilainya berbeda tatkala kita menisbatkannya kepada Allah, sebagaimana untanya Allah dalam kisah Nabi Saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams, naqatallahi wa suqayaha. Untanya Allah berarti memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh unta-untanya para manusia. Sebagaimana juga bulan.
Kita mengenal dalam kalender Hijriah ada 12 bulan. Tapi tak satu pun di antara 12 ini dinisbatkan kepada Allah langsung kecuali adalah bulan Muharram yang saat ini kita berada. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, karena menjadi spesial inilah bulan Muharram ini banyak tersusupi dan tersisipi. Maaf, ritual pun demikian dengan peribadatan pun demikian dengan penyimpangan-penyimpangan yang kerap kali kita jumpai yang bisa menggugurkan nilai-nilai akidah dan tauhid kita, kebanyakan itu di bulan Muharram. Karena ini adalah bulan yang sangat spesial, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, ya secara singkat kita sebagai seorang muslim harus bijak bahwasanya di dalam kita menyambut bulan Muharram yang itu bulannya Allah, tentu hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Dan tentunya ibadah itu tidak bisa kita kerjakan kecuali atas arahan dan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara ibadah atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dianjurkan di bulan Muharram ini adalah dengan berpuasa, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullahi al-Muharram. Ya. Namun dalam hal ini sebagai yakni penutup dari muqaddimah ini, saya ingin menukilkan perkataan dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala terkait bagaimana tata cara kita berpuasa Muharram, di mana beliau menyebutkan ada 3 tata cara. Yang pertama adalah dengan berpuasa 3 hari, tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11. Kemudian cara yang kedua kata Imam Ibnul Qayyim itu dengan 2 hari, di tanggal 9 dan tanggal 10 saja. Makanya ini ada kisah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan 1 tahun sebelum wafatnya, meskipun Rasulullah tidak bisa mewujudkan keinginannya untuk menyelisih orang-orang Yahudi, Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, dan ini sudah menjadi syariat untuk umat ini, agar memulai berpuasa lebih awal 1 hari, tanggal 9 Muharram yang akhirnya kita kenal dengan Tasu'a, sedangkan 10-nya itu disebut dengan Asyura. Ini 2 hari. Adapun kalau seandainya kita nggak mampu, masih ada cara yang ketiga kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, yaitu dengan berpuasa di tanggal 10-nya Asyura, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 1 hari yang kita niatkan untuk Allah, meskipun levelnya sunnah, mampu dengan izin Allah menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Ini adalah kesempatan kita untuk mendapatkan pemutihan terhadap dosa-dosa kita. Jangan hanya kita terobsesi untuk mengejar pemutihan dalam perkara dunia, karena seringkali kita hanya mengejar pemutihan pajak kendaraan yang sudah telat, tapi dalam kita menyikapi pemutihan, dan ini adalah karunia dari Allah terhadap dosa-dosa, seringkali diabaikan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai muqaddimah, dan mudah-mudahan di bulan Muharram ini kita bisa memanfaatkan semua waktu dan tenaga kita untuk mengisi dengan berbagai bentuk ibadah yang tentunya atas arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena saat ini kita berada di bulan yang paling spesial, yaitu bulannya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan ayat yang kedua dari surat An-Nas. Subhanallah, ya, baru di ayat yang kedua surat An-Nas Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah di ayat yang pertama qul a'udzu birabbin nas, kemudian apa? Malikin nas. Nah, ini tidak dibaca panjang sebagaimana tatkala kita membahas tafsir surat Al-Fatihah. Padahal di dalam surat Al-Fatihah itu ada 2 bacaan. Bisa dibaca Malikin nas, Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin. Tapi kenapa di surat An-Nas ayat yang kedua ini hanya 1 bacaan saja, Malikin nas. Ya, inilah diantara insyaallah beberapa faedah yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini,
Yang pertama, kita akan membahas tentang perbedaan qiraat atau bacaan pendek pada ayat yang kedua surat An-Nas, dan apa perbedaannya dengan bacaan panjang pada surat Al-Fatihah, padahal bentuknya sama, kalimatnya pun tidak berbeda. Kemudian yang kedua, terkait qiraat ini nanti kita akan sampaikan sedikit, ya, namanya apa? Gagal fahamnya orang-orang orientalis dalam menyikapi perbedaan qiraat di dalam Nas Al-Quranul Karim, Rasm Utsmani, dan bagaimana bantahannya. Kemudian yang ketiga nanti kita akan sampaikan Malik, ya, apa tafsir dari Malikin Nas. Kemudian yang keempat nanti kita akan sampaikan perbedaan antara tiga istilah, karena semuanya termaktub di dalam Al-Quran. Ada Malik dengan bacaan pendek, ada Maliki dengan bacaan panjang, dan yang ketiga apa? Satu-satunya tok disebutkan dalam Al-Quran, yaitu Malikin. Makanya disebutkan dalam surat Al-Qamar ayat 55, inda, ya, fi sidqi inda malikin muqtadir, fi maq'adi sidqin inda malik. Jadi ada Malik, ada Malik, dan ada Malik. Apa perbedaannya? Baru kemudian nanti kita akan masuk bi'idznillah ta'ala buah dari keimanan kita, beriman Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki yakni sifat yakni Malik, atau memiliki nama Malik sebagai sang raja. Baru kemudian yang terakhir bi'idznillah ta'ala kita akan sisipkan pelajaran yang cukup penting, yakni juga ini seringkali dikaitkan dengan ilmu akidah, hukum seseorang yang memberikan untuk dirinya atau diberikan oleh orang lain gelar raja di raja. Bagaimana hukumnya? Kalau seandainya manusia itu memiliki gelar raja saja, itu masih diperbolehkan. Tapi bagaimana sikap kita terkait gelar raja di raja? Apakah ini termasuk bagian dari bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai akidah dan tauhid, ataukah ini adalah nama yang diperbolehkan menurut para ulama? Itu adalah, ya, pembahasan yang paling akhir, mudah-mudahan bisa kita tuntaskan seluruhnya pada malam hari ini. Yang pertama, jamaah dirahmati Allah, terkait qiraat. Ya, kenapa bacaannya Malikin Nas itu dibaca pendek, tidak ada mad? Padahal kalau kita lihat pada Rasm Utsmani, yaitu khotnya atau nasahnya atau tulisannya dengan Maliki Yaumiddin, itu sebenarnya sama. Tapi kenapa di sini hanya dibaca satu yani saja? Hal ini dijawab oleh para ulama, ya, dengan dua jawaban secara global. Yang pertama, jamaah dirahmati Allah, kita harus sadari bahwasanya qiraat atau ilmu tata cara membaca ayat Al-Quran itu termasuk bagian dari musnad. Musnad itu adalah hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang nyambung sampai kepada Rasulullah. Maka tatkala kita mempelajari ilmu qiraat, tata cara membaca Al-Quran, itu layaknya kita mempelajari ilmu hadis, karena hadis itu juga ada sanadnya, jemaah. Ya, sebagaimana kalau kita membaca hadis itu kan panjang. Satu contoh, kita buka Sahih Bukhari, itu kan sanadnya berrentet, ya, mulai dari Imam Bukhari sampai haddatsana, sampai terus sampai sahabat, sampai kepada Rasulullah. Maka tata cara membaca Al-Quran pun bagian dari musnad yang nyambung kepada Nabi SAW. Hanya saja kita tidak pernah mempelajari sanadnya ini sampai kemana saja. Kita hanya mengacu kepada ustadz kita yang mengajarkan saja. Padahal sejatinya membaca Al-Quran itu memang ada beragam teknik bacaan atau yang kita kenal dengan qiraat. Maka oleh karenanya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Jazari sebagaimana dikutip dalam yakni kitab, ya, An-Nashr fil Qiraatis Saba', beliau mengatakan innal qiraatas sab'a laha asanidu sahihatun mutawatiratun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wala yajuzu an tuqra illa idza sahha sanaduhu wa tahaqqaq naqluhu. Ya, itu menunjukkan bahwasanya di dalam kita membaca
Al-Qur'anul Karim yang kita kenal dengan qiraatus sab', tapi para ulama memberikan yakni ta'liq, tidak hanya qiraatus sab' yang jumlahnya 7, ada qiraah yang lain yaitu qiraah 10. Itu harus memiliki sanad yang sahih bahkan mutawatir nyambung kepada Rasulullah SAW. Maka Al-Qur'an, kata Imam Al-Jazari, tidak diperbolehkan untuk dibaca serampangan kecuali idza sahha sanaduhu, kecuali kalau seandainya sanadnya itu sahih, dan yang kedua tahaqqaq naqluhu, dan periwayatannya itu tidak lemah. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah jawaban yakni dari para ulama. Maka tatkala kenapa ada bedanya, yaitu semuanya bersumber dari siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang mengajarkan dalam surat Al-Fatihah, meskipun bentuknya sama dengan surat An-Nas, tulisannya sama, tapi kenapa di sini bisa dibaca surat Al-Fatihah Maliki Yaumiddin, bisa dibaca Maliki Yaumiddin, panjang pendek boleh? Itu semuanya dari Nabi. Sebagaimana di dalam surat An-Nas, ya, hanya dibaca satu saja, yaitu dibaca pendek, Malikin Nas, tidak boleh dibaca panjang. Karena itu semuanya bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni juga. Maka ini adalah jawaban yang pertama dari para ulama. Kenapa khusus di dalam surat ya An-Nas, Malikin Nas itu dibaca pendek? Karena itu sudah sesuai dengan standar SOP yang bersumber langsung dari lisan sucinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang kedua, ini dilihat dari sisi maknanya jamaah. Ya, karena surat ini disebut dengan surat apa? An-Nas. Lah itu nanti ada kaitannya dengan tafsir Al-Malik. Karena surat ini berkaitan dengan manusia, dengan berbagai keistimewaan dan keutamaan yang sudah kita sampaikan pada pekan yang lalu, ya. Maka para ulama kalau dilihat dari sisi makna, Malik itu lebih sesuai, lebih selaras, lebih semakna dengan manusia itu sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala disebutkan Rabbun Nas sebagai penguasa, pemilik. Ya, maaf, Rabbu itu Tuhannya manusia. Ayat yang kedua dari surat An-Nas, Malikin Nas. Ya. Kenapa bukan Malik, pemilik yakni manusia, tapi lebih nanti dengan rajanya manusia? Kalau dibaca pendek itu maknanya apa? yakni raja. Karena para ulama menjelaskan secara makna paling pas itu adalah raja, karena manusia itu adalah butuh ya pemimpin, dan pemimpinnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai raja diraja bagi seluruh yakni umat manusia. Maka ini selaras dengan maknanya. Dilihat dari jawaban yang pertama, itu sumbernya langsung dari Nabi, berarti dalam urusan-urusan dunia, bahkan dalam perkara gaib ruh yakni saja yang kalian tidak pernah melihatnya, itu saja percaya kok. Ya. Apalagi terkait tata cara ini yang semua ada buktinya. Semuanya terbukukan dalam buku dan karya para ulama. Maka klaim yang pertama ini tidak tepat. Ini hanya didasarkan pada rasa iri dan dengki. Kenapa? Alasan yang kedua, para ulama menjelaskan hal ini berbeda yakni jamaah antara teknis periwayatan sebuah hadis dengan pembukuan kitab Injil dan kitab Taurat yang kita tahu dalam sejarahnya itu terputus ratusan tahun. Kalau seandainya mereka ingin mengkritisi teks kritism terhadap teks Taurat dan Injil, wajar, karena pernah terputus ratusan tahun. Sedangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, pembukuan hadis sampai tentang ilmu qiraat tata baca Al-Qur'an, ini riwayatnya nyambung terus dan itu bisa dibuktikan. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara dua jawaban ya untuk membantah klaimnya orang-orang orientalis yang menganggap bahwasanya bacaan mutawatir ini tidak valid karena jauhnya masa antara Rasulullah dengan zaman ini. Tapi kenyataannya sudah dibantah oleh para yakni ulama. Sudah dan belum? Baik. Kemudian yang kedua, jamaah dirahmati Allah, mereka menuduh bahwasanya perbedaan bacaan, ada yang dibaca pendek, dibaca panjang,
ada yang dibaca wadduhe, ada dibaca wadduha. Menurut versi mereka, ilmu qiraat ini karena Rasm Utsmani ketika pertama kali dibukukan di zamannya Utsman ibnu Affan. Kalau kita baca sejarah jamaah dirahmati Allah, Al-Quran ketika dibukukan yang kita kenal mengalami 2 kali Jam'ul Quran kodifikasi di zamannya Abu Bakar dan di zamannya siapa? Utsman. Lah di zamannya Utsman itu tidak ada yang namanya harokat dan titik. Itu nggak ada sama sekali. Maka ini yang kemudian diklaim oleh orang-orang barat. Ya, gara-gara Utsman. Coba kita lihat. Ketika Al-Quran itu dibukukan, nggak ada titik, nggak ada harokat, makanya tata cara bacanya beda-beda. Apakah klaim seperti ini benar? Apakah syubhat ini ya memang bisa diterima? Para ulama menolaknya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sudah menjelaskan bahwasanya tata cara membaca Al-Quran itu tidak tergantung pada apa? Teks. Teks itu hanya alat bantu saja. Karena dari dulu Al-Quran itu dipelajari lewat apa? Talaqi wassima. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan ya, bahwasanya Al-Quranul Karim la tu'khad, ilmu qiraat la tu'khad illa bitalaqi wassima. Jadi baca Al-Quran sejatinya itu mempelajarinya bukan baca sendiri kemudian dipraktekkan sendiri, tidak, tapi lewat talaki, lesan ke lesan, as-simai. Dan itu yang gagal faham, yang tidak difahami oleh orang-orang orientalis. Maka yang kedua, adanya Rasm Utsmani ketika mushaf itu dibukukan itu sebagai alat bantu, bukan sebaliknya. Mereka menganggap gara-gara mushaf yang akhirnya ada perbedaan qiraat. Itu malah terbalik. Semenjak Nabi SAW mengajarkan Al-Quran itu bukan lewat teks, tapi lewat apa? Ya, lesan, lewat oral, langsung talaki. Dan pembukuan itu kan jauh. Ketika di zamannya Utsman ibnu Affan itu sebagai alat bantu saja. Jadi jangan dibalik. Itu yang gagal difahami oleh orang-orang orientalis. Kemudian di antara yang lain dijawab oleh para ulama jamaah dirahmati Allah. Memang sengaja saat itu Al-Quran di zamannya Utsman tidak ada titik dan harokat. Itu guna untuk mengakomodir semua qiraat yang semuanya bersumber dari siapa? Nabi SAW. Makanya nggak ada harokat, nggak ada titik, karena untuk mengakomodir bacaan yang cukup banyak. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, adanya perbedaan bacaan ini juga gagal faham. Orang-orang orientalis menganggap ini adalah inisiatif sendiri para sahabat Allah, ini adalah kedustaan. Bahkan para ulama sudah berijma perbedaan qiraat ini sudah dinaskan oleh Nabi SAW. Unzilal Qur'anu ala sab'atu ahruf. Al-Quran itu diturunkan dengan 7 bahasa yang berbeda-beda. Bahkan qiraatnya itu juga berbeda-beda. Semuanya sumbernya satu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini meskipun agak dalam, paling tidak menggambarkan ya, ternyata perbedaan qiraat ini satu, sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Al-Quran itu adanya perbedaan dikarenakan memang kemudahan yang Allah berikan, dan itu disampaikan oleh Nabi SAW karena dialeknya beda-beda. Yang ketiga, adanya mushaf yang sudah tercetak saat di zamannya Utsman jamaah dirahmati Allah, itu bukan satu-satunya acuan, karena Al-Quran tetap ya dipelajari itu lewat jalur apa? Talaki dan sima. Adanya mushaf itu sebagai alat bantu, ya ini saja. Yang berikutnya para ulama sepakat perbedaan qiraat dan bacaan dalam Al-Quran itu tidak menunjukkan kontradiksi, tapi menunjukkan variasi dan saling menguatkan makna. Makanya dulu kita sampaikan ada Maliki Yaumiddin dan ada Maliki Yaumiddin. Apakah maknanya saling kontradiksi? Tidak, saling menguatkan. Entah kita artikan
Allah itu rajanya hari pembalasan atau Allah itu pemilik hari pembalasan, itu saling menguatkan. Karena ternyata terkadang ada seorang raja tapi tidak memiliki kekuasaan. Sebagaimana raja-raja Inggris, ya, Raja Monaco, dia seorang raja tapi nggak punya kekuasaan karena parlemen yang menguasainya. Atau dia itu pemilik tapi tidak statusnya sebagai apa? Raja. Saya pemilik rumah ini, saya pemilik pensil ini, tapi tidak serta-merta disebut sebagai raja. Tapi ketika Malik Yaumiddin ada dua qiraat, dua bacaan, ternyata tidak saling kontradiksi, tapi semakin mengukuhkan bahwasanya Allah itu satu-satunya raja dan Allah Subhanahu wa taala juga pemilik dan penguasa yani pula. Taib. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk lebih detailnya hal ini bisa dipelajari yakni pada pembahasan yakni khusus. Salah satunya adalah dalam kitab kodifikasi Al-Qur'an, yaitu sangat bagus yakni sekali dan sudah banyak diberikan kata pengantar oleh ya ustadz-ustadz yakni kita di MUI. Atau mungkin barangkali kitab yang kedua ya untuk membantah subhatnya orang-orang orientalis, itu adalah kitab yang pernah kita sebutkan, yaitu ya diabolisme orientalisme dan diabolisme pemikiran yang dikarang oleh yakni Dr. Samsudin Arif, salah satu dosen di Unida Gontor yakni Darussalam. Itu juga sangat bagus kita jadikan sebagai rujukan untuk membantah ya syubhatnya orang-orang barat atau orang-orang orientalis yang mengatakan adanya perbedaan qiraat itu menunjukkan Al-Quran itu tidak konsisten, padahal itu adalah sebagai bentuk malah kemudahan bagi kita untuk memperkuat makna, memudahkan kita juga untuk membaca sesuai dengan dialek daerah masing-masing. Wallahu taala alam ya bisawab. Ini adalah yang kedua. Adapun yang ketiga, sudah dan belum. Taib. Yang ketiga, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tafsir dari yani Malik. Ya. Secara bahasa, Malik ini memiliki makna raja. Ya, dan itulah yang termuat hampir di seluruh mushaf-mushaf yani terjemahan. Namun kalau dilihat lebih dalam lagi, jamaah dirahmati Allah, ya, Malikin Nas disebut yani demikian kata para ulama karena raja itu punya dua tugas yani utama atau kewajiban. Yang pertama, kata Rohib al-Asfahani, disebut raja itu karena ia punya kemampuan untuk memerintah dan punya kemampuan juga untuk melarang. Makanya sekali lagi ini pas dan selaras sekali lagi dengan konteks ayat yang sedang kita bahas. Karena pembahasan kita adalah manusia, dan manusia itu adalah manusia yang bisa berbicara. Maka pas kalau kita katakan Malik, raja, karena raja itu memerintahkan, dan yang diperintah itu adalah orang-orang yang faham dan bisa berbicara. Perintah A bisa difahami oleh manusia, larangan B juga langsung bisa dicerna oleh manusia. Itulah yani kewajiban pertama bagi seorang raja. Yang kedua, kata Imam Az-Zajjaj, ya, bahwasanya disebut raja itu karena dia bisa mengatur, memanage semua urusan-urusan rakyatnya. Itu seorang raja. Maka pun demikian dengan Allah Subhanahu wa taala, Malikin Nas, rajanya manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatur semuanya. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait makna Malik, meskipun disebutkan hanya satu qiraat, para ulama menjelaskan kesimpulannya bahwasanya permasalahan ini persis dengan kita membahas iman dan Islam. Ya, maaf, kalau kita menyebutkan kaidah iman dan Islam, kalau dalam satu konteks penyebutannya itu berarti memiliki perbedaan makna. Tapi kalau disebutkan salah satu, maka makna yang lain sudah include. Satu contoh ya, misalnya ketika kita membaca ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun, di sini kita artikan apa? Muslim. Pertanyaannya, apakah ini khusus untuk orang-orang Islam yang melaksanakan rukun Islam dan tidak kita sebut sebagai orang mukmin? Tidak seperti itu konsepnya.
Ketika disebutkan Islam sendirian, maka berarti makna iman pun masuk ke dalamnya. Ya, itu kalau seandainya disebutkan sendirian. Sebagaimana wa'alau fatawakkalu in kuntum mu'minin. Disebutkan orang-orang mukmin, tapi juga memiliki makna apa? Muslim. Tapi ketika Islam dan mukmin itu disebutkan dalam satu teks, akan memiliki makna yang berbeda. Apa perbedaannya? Kalau disebutkan dalam satu teks, maka berarti iman identik dengan rukun iman, sedangkan Islam, Muslim lebih identik dengan rukun, yakni Islamnya. Sama juga dengan ayat ini jamaah. Ayat ini hanya disebutkan satu qiraat. Allah Subhanahu wa taala sebagai rajanya manusia. Tapi secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala juga penguasa manusia. Ya. Hal ini berbeda kalau seandainya disebutkan secara yakni terpisah. Meskipun disebutkan satu qiraat tapi sudah include makna yang lain. Dia rajanya manusia, iya, karena selaras dengan makna, tapi secara tidak langsung jamaah dirahmati Allah, ya, makna penguasa atau pemilik maliki an-nas itu juga sudah include dari makna ini. Kemudian yang keempat jamaah dirahmati Allah, apa perbedaan antara malik dengan malik dengan malik? Ya, para ulama mengatakan sebenarnya tidak ada perbedaan secara makna. Perbedaannya itu hanya pada satu pembacaan lafadznya, ada yang dibaca malik pendek, dibaca malik panjang, ada yang dibaca malik. Akan tetapi secara makna semuanya saling menguatkan. Nanti kita akan sampaikan biidznillah taala, ya, sebagaimana tertuang di dalam Al-Quran. Ketiga lafadz ini ada di dalam Al-Quran dan semuanya dinisbatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Setelah adzan kita akan lanjutkan dan nanti kita sambung, yakni juga dengan buah dari kita beriman Allah itu sebagai raja, dan yang terakhir hukum memberikan nama dan gelar raja, diraja sebagai penutup pada kajian ini. Mudah-mudahan bisa kita tuntaskan malam hari ini. Monggo. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingin menyampaikan satu yang pesan dari para ulama terkait ilmu qiraat. Ilmu qiraat ini adalah salah satu di antara ilmu yang cukup susah. Ya, karena salah satu di antara syaratnya, meskipun itu tidak menjadi syarat mutlak, itu adalah sudah berkecimpung dalam dunia Al-Quran, terutama sudah hafal 30 juz. Karena disitulah qiraat itu akan beragam, akan mereka pelajari, ya. Dan ia menjadi salah satu syarat yang cukup berat. Berbeda kalau seandainya kita mempelajari ilmu tafsir secara mutlak, secara umum, kita mempelajari ilmu fikih bebas. Tapi kalau ilmu qiraat memang tidak semuanya bisa mempelajarinya. Tapi kita sampaikan hal itu guna untuk membantah di kalangan orang-orang orientalis yang selalu mencari celah. Ketika ada perbedaan, lafadznya sama, kok bacaannya beda. Surat Al-Fatihah ada dua bacaan, kok ini nggak bisa dibaca dua bacaan. Ini yang kemudian menjadikan celah bagi mereka untuk menolak. Sampai kemudian mereka menganggap Al-Quran itu tidak konsisten. Sampai kemudian menuduh sahabat itu berinovasi, menuduh karena apa? Utsman itu gara-gara membukukan Al-Quran. Tidak seperti itu. Padahal semuanya itu sumbernya dari Nabi SAW. Dan perbedaan bacaan ini bukan menunjukkan kontradiksi antara satu dengan yang lain, tapi menunjukkan variasi. Yang makna satu, bacaan satu dengan bacaan yang lain itu ternyata memiliki makna yang saling yakni menguatkan. Kemudian kita lanjutkan jamaah dirahmati Allah terkait maliki, kemudian al-malik, kemudian al-malik. Semuanya adalah asmaul husna. Semua adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia jemaah. Ya. Maka oleh karenanya semuanya juga bisa kita jumpai di dalam Al-Qur'an. Hanya saja perbedaannya, ya, satu terkait makna. Tapi para ulama mengatakan maknanya tidak jauh berbeda antara Malik yaitu raja dengan Al-Malik yaitu pemilik atau penguasa, atau dengan Malikin itu juga memiliki makna yang sama dengan Al-Malik yaitu pemilik. Ya, sebenarnya saling menguatkan dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Cuma perbedaan yang kedua itu adalah jumlah
penyebutan di dalam Al-Quran, di mana kalau dikalkulasi yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah Al-Malik, yaitu raja. Itu yang paling banyak. Makanya Imam Az-Zajjaj itu mengumpulkan ya di antara 3 nama Allah Subhanahu wa taala Asmaul Husna, meskipun memiliki makna yang hampir mirip, tapi penyebutan di dalam Al-Quran paling banyak urutannya itu adalah yang pertama adalah Al-Malik, baru kemudian Al-Malik, kemudian Al-Malik. Ya, sedangkan yang pertama bisa kita jumpai misalnya di dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Insyaallah banyak di antara kita yang sudah hafal. Ya, di surat Al-Hasyr ayat 23, Wallahu alladzi la ilaha illahu Al-Maliku. Lah ini, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaimin. Dalam surat Al-Hasyr ayat 23, ini adalah bukti Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Malik, dan ini yang paling banyak. Tidak hanya dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang pertama itu juga disebutkan ya nama Allah yang pertama ini, yusabbihu lahu ma fis samawati wa fil adil malikil quddus. Ya, nah di sini adalah Al-Malik. Sebagaimana ada di dalam surat Al-Mu'minun ayat 116. Di akhir-akhir surat Al-Mu'minun Allah SWT firman, fata'alallahul al-malikul haq. Makanya Imam Az-Zajjaj kalau dikalkulasi yang terbanyak dan paling banyak itu adalah nama Allah Al-Malik di dalam Al-Quran. Urutan kedua itu adalah Malik, Al-Malik, sebagaimana bacaan di dalam surat Al-Fatihah ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Sebagaimana pula di dalam surat Al-Imran ayat 26, Qulillahumma Malik. Panjang apa pendek? Panjang. Lah, di dalam Al-Quran bacaan Malik, Al-Malik cuma 2 saja. Di surat Al-Fatihah ayat yang keempat dan surat Al-Imran ayat 26. Ini urutan terbanyak penyebutan di dalam Al-Quran. Adapun yang paling akhir itu adalah Al-Malik, dan ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran kecuali sekali saja. Ada di dalam surat Al-Qamar ayat 55. Ya, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Lah di sini kalimatnya Al-Malik, bukan Al-Malik, bukan Al-Malik. Lah kita sebutkan hal ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala supaya kita tahu bahwasanya ternyata ada 3 model dan versi ya yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Al-Malik, sebagai Al-Malik, dan sebagai Al-Malik yang memiliki kemiripan makna. Taib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya sebelum terakhir kita akan sampaikan buah dan hikmah dari kita beriman Allah Subhanahu wa taala itu sebagai raja manusia. Ya, apa sih buah dan hikmah yang bisa kita petik setelah kita beriman, setelah kita percaya Allah Subhanahu wa taala sebagai Malikin Nas, rajanya manusia? Para ulama menyebutkan beberapa hikmah dan ya buah dari keimanan kita. Yang pertama, hal ini semakin menguatkan kepercayaan kita bahwa Allah lah satu-satunya zat yang wajib kita patuhi, kita sembah dan kita taati. Layaknya sebuah negara ketika memiliki seorang raja, maka seluruh rakyatnya harus apa? Sami'na wa ata'na. Padahal manusia itu memiliki banyak sekali kekurangan dan keterbatasan. Tapi yang namanya baiat, yang namanya sami'na wa ata'na itu sudah menjadi harga mati ketika sebuah negara dipimpin oleh seorang raja. Apalah jadinya bila mana rajanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia penciptanya, dia yang memberikan rezeki, dia yang mengatur segala alam semesta ini. Tentu dari sinilah buah keimanan kita Allah Subhanahu wa taala sebagai raja manusia semakin memperkuat keimanan kita agar kita selalu yakin bahwa Allah lah satu-satunya zat yang wajib untuk diibadai, ditaati dan dipatuhi. Ini yang pertama. Adapun hikmah yang kedua dengan kita beriman Allah Subhanahu wa taala itu adalah rajanya manusia,
semakin mengukuhkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya raja di dunia, tapi Allah juga raja di akhirat nanti. Ini sebagai bentuk menggabungkan antara ayat yang kedua surat An-Nas dengan surat Al-Fatihah ayat yang keempat. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu bukan raja di dunia saja. Ini yang menjadi pembeda antara Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh raja yang ada di muka bumi ini. Raja di atas muka bumi ini cuma gelar. Ketika mereka meninggal, mereka akan melepaskan gelar ini, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini Malikin Nas, rajanya manusia, sampai kapanpun, tidak hanya di dunia, bahkan setelah hancurnya alam semesta, nanti di Yaumal Qiyamah, di hari akhirat nantinya, Allah Subhanahu wa taala tetap menjadi rajanya manusia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Itu adalah buah keimanan kita yang kedua. Yang ketiga, jamaah dirahmati Allah, dengan kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya nama Al-Malik sebagai raja manusia, hal ini mengindikasikan bahwa diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan bagi kita untuk berdoa menggunakan Asmaul Husna. Karena ini adalah namanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala punya nama Asmaul Husna yang sangat banyak. Fad'uhu biha, maka mintalah, doalah dengan wasilah Asmaul Husna. Maka oleh karenanya kita boleh ya Al-Malik, ya Al-Malik, ya Ar-Rahman, ya Ar-Rahim. Hal itu boleh kita jadikan sebagai at-tawassul, wasilah di dalam kita berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna, karena perintah Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Ya, oleh karenanya ini termasuk Asmaul Husna yang sudah disepakati oleh para ulama. Maka jangan ragu di saat kita ingin menyeru Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama-nama ini, maka jangan ragu, itu adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Rabbana, ya Al-Malik, ya Al-Malik, ya Al-Malik, diperbolehkan. Ini adalah yang ketiga. Adapun yang keempat, jamaah dirahmati Allah, ada hikmah yang lain. Kata para ulama, dengan kita percaya Allah Subhanahu wa taala itu rajanya manusia, maka hal ini mengindikasikan bahwa semua apa yang kita miliki, termasuk kekuasaan, termasuk jabatan, itu semuanya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena semua yang nempel pada diri kita itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk harta, jabatan, tahta kita. Maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-7. Dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menjelaskan, Allah memerintahkan kita 3 hal. Berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasulullah, dan berinfaklah. Berinfak di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan berinfaklah dari hartamu sendiri, tidak. Allah menggunakan diksi dan kalimat yang berbeda. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Dan berinfaklah dari sebagian harta yang telah Allah berikan, Allah jadikan engkau bisa menguasai harta tersebut. Berarti harta yang kita miliki meskipun atas nama kita, properti meskipun SHM-nya atas nama kita, meskipun kendaraan pajaknya BPKB atas nama kita, jamaah dirahmati Allah, kalau kita memahami surat Al-Hadid ayat ke-7, semua itu adalah titipan. Penisbatan nama itu adalah karena faktor Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita bisa memiliki harta-harta tersebut. Sebagaimana juga kekuasaan, sebagaimana juga jabatan, sebagaimana juga tahta. Maka ingatlah, semua apa yang kita miliki semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah di antara hikmah yang keempat yang bisa kita petik dari iman terhadap
Al-Malik, Allah Subhanahu wa taala sebagai yani raja. Oleh karenanya jangan sampai kita sombong dengan apa yang kita miliki dari harta, dari properti yang kita punyai, dari jabatan, dari kekuasaan. Ya, semuanya ini tidak akan lama, dan ingat semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembahasan yang sebelum akhir. Adapun yang paling akhir, beberapa ulama itu menyisipkan satu permasalahan dalam ilmu akidah, yaitu hukum terkait pemberian gelar raja di raja. Kalau kita artikan itu rajanya seluruh, yakni raja. Boleh enggak kita menamai demikian? Para ulama sepakat bahwasanya penyebutan raja sebuah negara, raja Saudi, raja Monaco, raja mana lagi? Ya, Brunei, enggak tahu Brunei pakai raja ya, Pak ya. Yakni raja. Kalau seandainya cuma sekedar raja untuk daerah dan wilayah tertentu, hal ini disepakati oleh para ulama tidak mengapa. Tapi yang jadi perdebatan di kalangan para ulama ketika seorang manusia itu menyematkan dirinya atau disematkan oleh orang lain gelar yang lebih tinggi, ya, dengan nama raja di raja atau maharaja di raja, atau ya disebutkan kalau di Persia kuno itu menggunakan raja di raja atau maharaja di raja. Di India ya kuno itu juga punya istilah seperti ini, raja dari seluruh raja. Bahkan di Afghanistan pun demikian, di Asia Tengah itu ada istilahnya Shahin Shah. Ya, makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan akan hal ini. Itu semua menunjukkan bahwasanya bukan hanya sekedar raja, tapi rajanya dari seluruh raja. Bagaimana tanggapan para ulama? Subhanallah. Ternyata Nabi SAW pernah bersabda terkait hal ini. Dalam sebuah hadis sahih, Rasul SAW bersabda, "Inna akhna'a ismin indallah rajulun tasamma malakal al-amlak." Ternyata ini menjadi larangan keras. Bahkan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya ya nama yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, nama yang paling hina, dan ini menunjukkan dosa besar. Ketika rajulun, seseorang, tasamma, mendapatkan gelar atau digelari dengan malak al-amlak, rajanya dari seluruh yakni raja. Para ulama ketika mengaitkan dengan hadis sahih ini ya menyebutkan bahwasanya raja di raja atau yang semisal dengan itu, maharaja di raja atau yakni syahinsah yang biasa dipakai di daerah Afghanistan dan Asia Tengah, ini semuanya menjadi terlarang karena dua alasan. Yang pertama ya, karena raja di raja itu menunjukkan kekuasaan mutlak, sedangkan penguasa mutlak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW melarang. Ya, oleh karenanya dalam hadis tadi jelas rajanya para raja ini adalah gelar yang terlarang karena dianggap sebagai persaingan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini alasan yang pertama, karena istilah dan gelar itu menunjukkan kekuasaan mutlak, sedangkan kekuasaan mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua, ya, para ulama melarang gelar seperti ini karena menunjukkan kesombongan. Sedangkan sombong itu hak prerogatif bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Jasiyah di ayat yang ke-37, walahul kibriya fis samawati wal ardi, dan bagi Allah itu adalah kesombongan. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innal kibriya'u al-kibriya'u ridai. Ya, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesombongan itu adalah rida, pakaianku. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala sombong dan itu sudah sifat satu-satunya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, wajar, karena Allah itu segalanya mampu ia miliki sebagai pencipta, pengatur, pemilik, ya, pemberi rezeki, yang mematikan, yang menghidupkan, semuanya Allah. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala
yakni sombong. Makanya disebutkan dalam surat Al-Jasi ayat 37, ini hanya menjadi sifat satu-satunya untuk Allah Subhanahu wa taala, walahul kibriya. Tapi kalau bagi manusia tidak diperbolehkan. Makanya gelar itu menunjukkan kesombongan. Kalau sudah menunjukkan kesombongan, berarti itu hanya berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis Nabi SAW bercerita, ketika manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar, ketika manusia itu benar-benar dalam kondisi yang sudah kepayahan, Allah Subhanahu wa taala menyeru, "Ana al-Malik wa aina mulukud dunya." Ya, karena raja-raja di dunia, terkadang mereka menyombongkan kekuasaannya, tahtanya, jabatannya, merasa dirinya superior. Makanya nanti ketika mereka sudah mati, menanggalkan seluruhnya, ketika mereka dibangkitkan dan mereka dikumpulkan, Allah Subhanahu wa taala menyuruh, "Anal Malik, sayalah sejatinya itu raja." Di manakah aina mulukud dunya? Di manakah raja-raja dunia yang selama ini menyombongkan kekuasaan dan tahta serta jabatannya? Nah, jamaah dirahmati Allah, dari sinilah bisa dipastikan alasan yang kedua, pemberian gelar seperti ini untuk manusia termasuk bentuk kesombongan yang terlarang, karena sombong itu hanya sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang paling akhir, yakni jamaah dirahmati Allah, ya, ketika para ulama membahas tentang gelar raja diraja, itu biasanya dikaitkan dengan apa? Qadhil qudot, hakimnya para hakim. Ya, hakimnya para hakim. Bagaimana para ulama menyikapi hal ini? Nah, di sini ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, ada yang mengatakan haram, sama juga dengan raja diraja, nggak boleh. Ya, gara-gara dia itu super adil misalnya. Dia ya hakimnya para hakim, yang akhirnya gelar ini disematkan kepadanya. Para ulama mengatakan pendapat yang pertama haram. Ada yang mengatakan makruh, dan ada yang mengatakan boleh. Ya, yang membolehkan itu karena Nabi SAW pernah bersabda memuji Ali radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Aqdhahum Aliyun." Orang yang paling adil, qadhi di sini, dari seluruh manusia itu adalah apa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka disinilah kemudian sebagian ulama ada yang membolehkan, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Akan tetapi ya, pendapat yang paling kuat sebagai penutup pada kajian kali ini, para ulama mengatakan qadhi qudot, qadhi itu hakimnya para hakim, itu derajatnya lebih rendah daripada raja diraja. Maka penyematan gelar hakimnya para hakim diperbolehkan kalau dikaitkan dengan distrik atau wilayah tertentu. Satu contoh misalnya, dia adalah hakimnya para hakim di Indonesia, dia adalah hakimnya para hakim di Asia, dia adalah hakimnya para hakim di daerah tertentu misalnya. Kalau disematkan seperti itu diperbolehkan. Tapi kalau seandainya mengatakan hakimnya para hakim secara mutlak, tidak bisa, karena itu menunjukkan keadilan secara mutlak. Sedangkan keadilan secara mutlak itu haknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan, dan mudah-mudahan dari beberapa pelajaran penting baru di ayat yang kedua ini, ya, di mana kita mendapati ada ilmu qiraat yang berbeda-beda, dan ini memantik orang-orang orientalis untuk membantah, bahkan mengklaim Al-Quran itu tidak konsisten, dan sudah dibantah oleh para ulama sebagaimana kita sampaikan. Pun demikian, ternyata Malik itu memiliki padanan. Ada kalanya Al-Malik, ada kalanya Al-Malik, ada kalanya Al-Malik. Semuanya di dalam Al-Quran memiliki makna yang hampir mirip. Kemudian kita sampaikan buah dan hikmah dari kita beriman, Allah Subhanahu wa taala punya Asmaul Husna, yaitu Al-Malik. Baru kemudian yang terakhir, hukum penyematan dan pemberian gelar raja diraja atau hakimnya para hakim sudah kita jelaskan. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, monggo dipersilakan ya jemaah. Ji. Oh iya. Ji. Ada pertanyaan? Monggo dipersilakan. Ji, Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Heeh. Iya. 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 Nggih. Heeh. Nggih. Nggih. Masyaallah. Nggih. Iya. Nggih. Heeh. Iya. Iya. Tayyib. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait perbedaan yakni bacaan tadi sudah kita sampaikan bahwasanya acuan kita itu kepada Rasm Utsmani. Makanya bacaan qiraat itu ada 3 syarat. Syarat yang pertama itu adalah bacaannya harus mutawatirah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua harus menyesuaikan dengan Rasm Utsmani. Rasm Utsmani pertama kali itu nggak ada harokat dan nggak ada apa? Titik. Kalau sudah nggak ada harokat ya berarti nggak ada apanya, Pak. Harokat miring, harokat tegak itu nggak ada sama sekali. Makanya sekarang jenengan coba lihat, kalau seandainya kita bandingkan surat Al-Fatihah ayat yang keempat dengan surat An-Nas ayat yang kedua, jenengan hilangkan semua harokat dan titiknya, terutama kalimat mim, lam, kaf. Ya, maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah yang dahulu. Maka terkait surat Al-Fatihah itu sebelum ada harokat panjang tegak yakni seperti itu, memang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dengan 2 versi. Ya. Maka untuk memudahkannya, untuk bacaan yang panjang itu nggak boleh ditambah dengan alif, berarti itu merubah rosem, sedangkan rosem itu nggak boleh dirubah sama sekali. Rosem itu adalah bentuk tulisan, qiraat itu adalah cara pelafatan, sedangkan harokat itu adalah alat bantu untuk membantu kita membaca. Itu adalah 3 hal yang berbeda. Jadi yang tidak boleh berubah itu adalah rosem. Rosem itu tulisan dari awal. Oke. Sedangkan adanya nutq yakni bacaan itu jamaah dirahmati Allah itu beda-beda. Makanya Maliki Yaumiddin kenapa bisa dibaca panjang dan bisa dibaca yakni pendek? Kata para ulama, adanya perbedaan qiraat itu bisa mengakomodir beberapa qiraat-qiraat yang lain. Ya. Lah, itu salah satu di antara fungsinya. Makanya kalau seandainya panjang jangan dikasih alif. Ini karena bacanya kita Maliki Yaumiddin, Ustaz. Jadi ya tak kasih ya. Tapi nggak usah. Ya, karena dari zaman dahulu penulisan Malikiyah seperti itu. Kalau panjang ya dikasih mat. Nah, sedangkan dalam mushaf cetakan hari ini hampir semuanya dilengkapi, tidak hanya titiknya, tidak hanya harokatnya, sampai dikasih warna yang bermacam-macam kan. Ini semua tujuannya untuk apa? Memudahkan yakni kita. Kalau dahulu enggak. Makanya kalau kita ke Museum Al-Quran, mohon maaf ya, kalau ada yang punya kesempatan di Masjid Yani Nabawi, di sampingnya kan ada ya Museum Al-Quran, dan yang satu museum apa? Sirah Nabawi. Ya, lah Museum Al-Quran nanti kita akan bisa melihat dibuka ya di tengah-tengah ayat. Kesulitan bagi kita untuk bisa membacanya karena seperti itulah Rasm Utsmani pertama kali ditulis. Lah, kalau kita berbicara masalah ya bacaan, mereka sudah biasa, gak kesulitan.
Ya, entah itu dibaca panjang, dibaca pendek, karena mereka langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi seiring perjalanan waktu, yang jadi masalah itu adalah apa? Harokat untuk memudahkan. Makanya Abu Aswad Ad-Du'ali di zamannya Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk membuat konsep dan kaidah apa? Kaidah harokat. Tapi para ulama yang dahulu, harokat itu sebenarnya dulu pertama kali itu lewat titik, tapi nggak selengkap hari ini. Ya, belum ada harokat itu fathah kasrah itu enggak, tapi harokat disebut yang dahulu ada mengatakan lewat titik. Itu sebagai petunjuk. Karena misalnya shin itu enggak ada titik 3 yang dulu. Ya, tapi ingat adanya titik itu juga ada perbedaan versi. Karena dulu waktu kami masih kuliah itu ada pembagian, saya sampaikan kalau nggak salah tempat ini, ada pembagian mushaf berdasarkan qiraat yang berbeda. Ya, kita kesulitan. Akhirnya sebagian di antara mereka itu ada yang mengembalikan lagi, karena memang nggak dipakai di negara kita. Karena negara kita itu biasanya, atau Asia ya Tenggara, lebih banyak mengikuti qiraat yakni Hafs an Asim. Jadi titik 3 itu nggak ada di bawah huruf. Ada nggak titik 3 di bawah huruf? Nggak ada. Titik 3 rata-rata di atas huruf. Kalau nggak huruf fa, huruf apa? Shin. Itu ada titik 3 di bawah. Ya, mungkin kalau kita nggak terbiasa susah. Ternyata itu adalah yakni model ya yang menyesuaikan dengan qiraat yang banyak dipakai oleh saudara-saudara muslim di Afrika. Ya, makanya kesulitan kalau seandainya kita nggak memakai dan menyesuaikan yakni standar yakni mereka. Meskipun semuanya benar karena sumbernya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu terkait yakni sejarah. Jadi Rasm Utsmani itu nggak boleh dirubah. Ya, kemudian qiraat ya itu nggak boleh sembarangan. Semuanya harus bersumber kepada Rasulullah. Kemudian baru muncul setelah itu adanya harokat, kemudian mat, adanya titik yang begitu lempat sampai dengan warna-warni. Itu semuanya adalah inovasi yakni saja, datang belakangan guna untuk mempermudah bagi orang-orang untuk membaca Al-Quran. Ya, lah terkait jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, imam ya kayak tadi Pak, luar Jawa atau gimana maksudnya Pak? Imam yang paling baik maksudnya bacaannya gimana Pak maksudnya? Yang paling benar. Lah disinilah jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya, pembahasan yakni hal ini saya teringat dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ya, kalau nggak salah pernah saya sampaikan waktu tafsir surat Al-Fatihah ya dulu ya. Ketika beliau itu menafsirkan surat Al-Fatihah Maliki Yaumiddin, beliau menyebutkan ada 2 qiraat. Ya, qiraat panjang Maliki Yaumiddin, dan yang kedua dengan pendek Maliki Yaumiddin, kalau nggak salah itu dari qiraat yang Kisai. Oke. Tapi kemudian beliau langsung kemudian memberikan arahan ya, terutama bagi imam. Ya, imam sholat tentunya ini. Beliau langsung kemudian memberikan arahan, sekalipun kedua bacaan ini benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sekali lagi tidak merubah apa rasm atau bentuk tulisannya, ya, akan tapi bagi seorang imam yang pertama, ya, itu tidak boleh gegabah untuk membaca dengan model qiraat yang berbeda-beda yang mungkin masih terasa asing di masyarakatnya. Ya, meskipun semuanya benar. Makanya saya teringat dengan ucapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, haditsun nasa bima ya'rifun aturiduna an ayyukadzdzaballahu wa rasuluh. Kalau seandainya kita mau berbicara, maka sampaikanlah sesuatu yang sekiranya mudah difahami, mudah dicerna oleh objek dakwah kita. Karena hal itu dikhawatirkan akan menjadi fitnah, bahkan Al-Quran dan Allah itu akan didustakan. Ya, maka oleh karenanya nggak boleh gegabah. Yang kedua, harus ada edukasi pembelajaran dulu kepada masyarakat. Yang jangan kemudian tiba-tiba langsung apa membaca yang seperti ini. Ya, entah imbasnya banyak, dianggap sebagai pembawa aliran sesat, masjidnya juga kena imbasnya, ya, masyarakat juga kena getahnya. Maka di sini perlu ada edukasi terlebih yakni dahulu. Maka oleh karenanya jamaah rahmati Allah, kalau nggak salah di
Dubai ya, setiap Idul apa namanya, Ramadan. Setiap Ramadan itu para imamnya ya itu subhanallah menggunakan apa? Ya, menggunakan qiraat yang berbeda-beda. Sekalipun demikian jamaah dirahmati Allah, imam sebelum baca menyampaikan bahwasanya hari ini kita akan membaca qiraatnya yakni fulan ibn fulan dari fulan dan seperti itu. Ya, supaya masyarakat itu tahu. Ya, tapi kalau seandainya kita mungkin agak kesulitan karena yang kita baca dari kecil ya riwayat Hafs an Asim. Coba dilihat di mushaf yani kita, riwayat kita itu dari Hafs an Asim itu biasanya dicantumkan di cover paling akhir, kalau enggak di cover ya atau halaman pertama di depan. Ya. Ya, bahwasanya mushaf ini menyesuaikan dengan qiraatnya Hafs dari Asim, itu yang kita pakai. Dan itu yang mendominasi ya rata-rata Asia Tenggara. Tapi tidak menutup kemungkinan. Nah, kenapa enggak dipelajari semua? Sekali lagi ya, untuk mempelajari seluruhnya itu bukan orang per orang. Ya, karena pembacaan ini tidak bisa kita berkreasi sendiri. Ya, ya kayak tadi itu. Lah kenapa kok satu? Karena memang ada sumbernya. Sama dengan kita belajar hadis. Loh kok ada dua apa? Versi. Hadis ini mengatakan ini, mengatakan ini. Sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan qiraat. Maka oleh karenanya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang yang namanya penuntut ilmu itu kan ada jenjang. Bagi kita yakni semua yang dari awal belajar itu ya sudah. Itu saja diutuni, ditekuni. Tapi kalau seandainya kita punya kesempatan untuk mempelajari yakni sanad, mungkin ustadz-ustadz yakni muda yang jadi imam di sini dari Stikes yakni banyak, dari Stikes apa dari apa? Stikes sana ingat di Banyuwangi insyaallah. Ya, Ar-Rahma ya. Mungkin barangkali ada kesempatan untuk mempelajari apa? Ilmu qiraat. Karena mereka rata-rata alhamdulillah kebanyakan mereka sudah hafal 30 juz dan itu memudahkan. Dan sekali lagi mereka mempelajari ilmu qiraat yang lain itu enggak kemudian berbekal perasaan kayaknya enak model seperti ini, enak diharokat, enggak bisa, enggak ada pakai perasaan. Karena ini belajarnya seperti apa yang dahulu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu paling susah. Ya, itu yang kedua, harus ada edukasi. Yang ketiga, itu himbauan untuk imam yani juga. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, kalau seandainya dalam bacaan sholat terutama ini, satu surat itu nggak boleh dimix. Ya, mentang-mentang ya hafal yani semua bacaan. Satu surat dimix. Ya, wadduha wallaili idza saji. Nanti ganti lagi, dicampur aduk yakni seperti itu nggak boleh dalam satu surat. Ya, pokoknya dalam satu bacaan setelah Al-Fatihah itu semuanya harus satu qiraat. Kalau sudah ganti lagi rakaat yakni berikutnya boleh. Atau mungkin barangkali kita baca sendiri surat ya Al-Fatihah dengan qiraat ini, kemudian surat Anas dengan qiraat yang lain, tuntas ganti lagi dengan, nggak ada masalah. Tapi kalau masih dalam satu surat nggak boleh dimix ya. Meskipun dia itu menguasai qiraah 9, qiraah 7, qiraah 10 itu tidak diperbolehkan. Maka oleh karenanya jami'ah rahmati Allah, ini adalah di antara tiga arahan. Yang pertama nggak boleh gegabah. Kita harus ya melihat situasi dan kondisi masyarakat kita. Yang kedua, ya kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, masyarakat harus diedukasi. Karena ini adalah bagian dari ilmu juga. Ya. Sekalipun kita nggak belajar, tapi paling nggak ilmu ketika disampaikan adanya perbedaan qiraat ini supaya nanti mereka sadar. Ya, bahwasanya ternyata khazanah keilmuan dalam ilmu qiraat ini ternyata luar biasa sekali luasnya. Yang ketiga, ya, sebagaimana kita sampaikan, ya itu nggak boleh dimix dalam satu surat, dicampur aduk antara qiraat A, qiraat B, qiraat C, setiap ayatnya gonta-ganti tidak dibolehkan. Wallahu taala alam yang bisab. Dan inilah sebenarnya arahan dari para ulama. Jadi kalau seandainya manakah yang terbaik, ya semuanya terbaik karena semuanya bersumber dari Nabi. Tapi yang paling bijak, kalau yang terbaik semuanya baik. Tapi kalau dikaitkan mana bacaan yang paling bijak, sesuaikan yakni dengan bacaan yang masyhur di masyarakat kita. Ya, kalau seandainya di benua Afrika, ya qiraah Hafs an Asim itu malah jarang dibaca, maka berarti kita sesuaikan dengan mereka. Tapi kalau di Asia Tenggara, ini yang kita baca.
Kecuali kalau seandainya kita menjadi imam ya di pondok pesantren yang di situ semuanya hafid Quran, yang semuanya sudah yakni tahu apa berbagai macam qiraat, silakan. Karena hal itu insya Allah tidak akan menimbulkan fitnah. Seperti itu. Allahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan yang lain monggo? J. J. Siap. J. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berbicara membaca Al-Quran di luar sholat terlebih dahulu ya. Karena kita tahu bahwasanya banyak orang yang membaca Al-Quran di luar sholat yakni saja yang nggak tahu artinya. Pertanyaannya, apakah mereka mendapatkan pahala? Tentu. Karena Nabi SAW bersabda, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as kiramil safaratil kiramil bararah. Jadi orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, terutama kaidah bacaannya dan plus makna yang terkandung di dalamnya, maka ini adalah tingkatan yang paling tinggi, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama dengan para malaikat. Tapi Nabi SAW adil di dalam menyikapi ini. Enggak semuanya orang itu pada derajat yang sama. Ada mungkin levelnya level kedua. Apa sabda Nabi SAW? Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi falahu ajran. Ya, kalau kita lihat level yang kedua persis, yakni dengan orang yang baru belajar baca Al-Quran. Karena Nabi SAW mengatakan, siapapun yang baca Al-Quran sedangkan lisannya masih terbata-bata, berarti mungkin levelnya masih TPA ya, jadi belum lancar itu. Lah, masih terbata-bata berarti besar kemungkinan memang belum paham maknanya. Apa yang terjadi? Apakah kemudian mereka tidak mendapatkan jatah pahala sedikit pun? Ternyata tidak. Nabi SAW mengatakan falahu ajron, dia tetap mendapatkan 2 pahala. Masya Allah. Pahala yang pertama itu karena membaca Al-Quran adalah bagian dari bentuk ibadah. Makanya baca Al-Quran gak rugi bagi kita semua, karena itu adalah ibadah. Yang kedua itu karena jeripayahnya, usahanya, meskipun masih baru belajar AIU atau babibu, atau membacanya masih terbata-bata, itu ternyata masih dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya mendapatkan 2 yakni pahala. Nah, oleh karenanya jamaah rahmati Allah, itu menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena usaha orang mukmin ya untuk belajar ilmu agama, entah ilmu qiraat, ilmu baca Quran, ilmu fikih, itu pasti berproses. Itu semuanya dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua, ya, di dalam hal ini jamaah rahmati Allah, kita tidak boleh kemudian mencukupkan diri dengan apa yang sudah kita miliki. Karena ini yang seringkali terjadi pada diri kita. Padahal seringkali kita menerapkan standar ganda. Pernah kita sampaikan, saya nggak tahu di sini tempat yang lain. Jamaah dirahmati Allah, tatkala kita memulai belajar MTK atau matematika, perasaan bangga, senang banget, sudah bisa belajar tambah-tambahan. Tapi apakah kita mencukupkan pada tambah-tambahan? Enggak, obsesi kita tinggi. Kalau bisa nanti pengurangan, kalau bisa nanti apa? Ya, sampai kemudian meskipun nanti Pitagoras, grafik, semuanya kalau bisa dikuasai. Tapi seringkali hal ini tidak terjadi pada ilmu-ilmu agama. Padahal itu adalah ilmu-ilmu yang urgen dan sangat kita butuhkan, terutama ilmu baca Quran plus yakni maknanya, karena kaitannya dengan kekhusyuan kita di dalam sholat.
Seringkali ya yang penting ya baca, ngikuti imam takbir, salam, tuntas, ya wis. Ya, nggak ada usaha untuk upgrading. Ya, kita menyadari bahwasanya kita nggak tahu, Ustaz. Tapi kadang-kadang seringkali ya sudah cukup. Tapi kenapa dalam urusan dunia kita nggak? Ada teknologi baru seperti itu, kadang-kadang ada pengen untuk upgrading terus. Meskipun ikut pelatihan A, ikut pelatihan B jutaan. Padahal untuk TPA ya ini saja nggak sampai seperti itu, Pak ya. Kadang ada yang free lagi, ya, belajar Al-Quran. Itu kadang-kadang nggak ada semangat sama sekali. Nah, inilah yang kemudian para ulama mengatakan terjadinya diskriminasi yang sangat besar terhadap ilmu agama, terutama adalah ilmu Al-Quran. Ya, padahal ilmu Al-Quran itu adalah ilmu yang sangat kita butuhkan, terutama makna yang terkandung di dalamnya itu adalah ilmu dunia wal akhirah. Ilmu tentang yakni kebahagiaan dunia pun demikian keselamatan nanti di akhirat. Maka yang ketiga, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menyadari harus ada upgrading, ya, kita harus ada usaha minimal bacaan Al-Qur'an kita minimal, ya, itu yang kita fahami maknanya itu adalah bacaan yang ada di dalam sholat. Ya, terutama di saat kita itu membaca Al-Fatihah. Maka oleh karenanya jemaah dirahmati Allah, minimal maknanya atau terjemahannya. Kalau bisa makna yang terkandung di dalamnya sebagaimana dulu kita sampaikan, agar kita itu bisa menjiwai yang kita kenal dengan istilah apa? Khusyuk. Karena khusyuk itu tidak akan muncul kalau seandainya kita itu nggak paham maknanya. Ya, nggak akan muncul kalau seandainya kita nggak paham yakni maknanya. Kalau seandainya saya sudah sampai pada derajat khusyuk, Ustaz, sampai kadang-kadang menangis, paham nggak maknanya? Enggak. Berarti yang dipikirkan mungkin yang lain. Ya, pas sholat mungkin mikir utang sampai kemudian menangis. Itu bukan karena efek dari yakni khusyuk, karena khusyuk itu nggak akan muncul kalau nggak tahu makna yang terkandung di dalamnya. Atau mungkin barangkali tangisan air mata itu karena apa? Karena nggak paham. Ya, akhirnya kemudian menangis. Dan banyak faktor. Jadi jamaah dirahmati Allah, harus ada usaha. Upgrading ini wajib, apalagi untuk masalah sholat. Karena kalau seandainya minimal Al-Fatihah yang sudah kita tahu terjemahnya dan maknanya, ini akan membantu kekhusyuan kita dalam sholat. Karena pertanyaan tadi di sholat, upgrading lagi, ya. Kalau memang Al-Fatihah sudah, paling tidak adalah bacaan-bacaan di dalam sholat, ya, termasuk Subhana Rabbiyal Azim, dulu nggak tahu apa maknanya. At-tahiyatu lillah wa salatu wat thayyibat, itu juga karena ini akan menambah juga kekhusyuan yakni salat. Makanya banyak sekali sebenarnya kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, dan yang terbaru sepertinya ya Ustadz Aminur Bais itu punya kitab ya yang dikarang tafsir salat, yang diberikan kata pengantar Dr. Yani Syafiq Reza Basalamah hafizahullah taala, tafsir salat, dan itu nanti akan dibahas tafsirnya. Jadi setiap bacaan di dalam sholat, terutama Al-Fatihah, plus bacaan-bacaan ketika rukuk, sujud, sampai salam, ya, hal ini akan semakin menambah apa? Yani kekhusyuan. Mungkin seperti itu, kita harus ada usaha untuk bisa ya menghilangkan kepingan demi kepingan kejahilan yang ada pada diri kita, sebagaimana tatkala kita terobsesi untuk menghilangkan kepingan kejahilan demi kejahilan ketika kita dihadapkan pada perkara-perkara apa? Yani duniawi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Intisarinya tetap mendapatkan yani pahala, entah itu bacaan Al-Quran di luar sholat maupun di dalam yani sholat, tapi tetap kita harus ada usaha untuk memahami yani maknanya, karena berkaitan dengan kekhusyuan kita di dalam sholat nantinya. Nah, ada pertanyaan yang lain? Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Oh, Masya Allah, barakallah. Berarti ada dua pertanyaan ya. Pertama, Masya Allah ya, Alhamdulillah, di masjid ini juga ada
tahsin tilawah ya. Masih jalan ya. Ya mudah-mudahan. Terutama tahsin yakni tilawah surat yang wajib yakni kita perbaiki itu adalah Al-Fatihah. Ya. Terkait yang dibacaan Al-Fatihah dan surat-surat yang lain yang kita baca di dalam salat, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, memang di dalam ya matan yani Jazariyah disebutkan bahwasanya belajar tajwid dan kaidah-kaidah tata cara membaca itu beliau mengatakan wajibun. Tapi para ulama mengatakan wajib ini bukan berarti wajib seperti hukum wajib dalam ilmu fikih. Ya, siapapun yang melakukan mendapatkan pahala, siapapun yang meninggalkan berarti akan mendapatkan dosa, yani tidak. Tapi wajib ini menunjukkan ada penekanan. Karena tidak ada kaitannya dengan halal dan haram, dan itu adalah penjelasan dari yakni para ulama, dan ini juga pernah saya tanyakan kepada Ustadz Abdurrahim yani Samsuri ya, terkait yakni kalimat wajib dalam matan yani Jazari maksudnya apa ini. Ternyata tidak sampai pada derajat wajib layaknya wajib dalam hukum fikih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya teringat dengan arahan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait membaca Al-Quran. Membaca Al-Quranul Karim bagi para pemula itu intisarinya itu adalah terkait apa jamaah? Ya, terkait masalah mat dan tasdid, matnya. Ya. Adapun kadang-kadang maaf ya, makhorijul hurufnya kadang-kadang masih apa? Yani belepotan. Itu masih ada toleransi sedikit dalam hal ini. Meskipun yang kita harus tetap yani belajar. Contohnya misalnya membedakan antara yani kha dengan ha itu masih ya serabutan, antara qaf dengan kaf itu kadang-kadang masih sama padahal tempat keluarnya huruf itu yani berbeda. Itu masih ada toleransi sedikit. Ya, akan tapi para ulama terutama Syekh Utsaimin rahimahullah taala yang pertama kali itu adalah harus sesuaikan dengan harokat. Ya, sebagus apapun makhrajul hurufnya, tapi membacanya alhamdi misalnya, ya sudah salah total seperti ini. Harokat. Dan yang kedua, ya diantaranya itu adalah tahapan itu adalah mat dan tasdid. Ya, dan belajar mat memang kalau kita belajar lebih jeli, lebih dalam itu nanti ada yang 2 harokat, 3 harokat dan sebagainya. Tapi kalau seandainya ada yang berkurang itu masih ditolerir. Ya. Oleh karenanya jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala pun demikian dengan tasdid kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Maka dalam menjadi membaca Al-Qur'an ini kalau kaitannya dengan bacaan imam ini yang perlu ada penekanan. Karena imam itu adalah ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Orang yang faham betul terhadap qiraat, bukan orang yang dituakan, bukan orang yang panjang gelarnya, bukan karena faktor jabatan semata kemudian disuruh maju. Tapi Nabi SAW mengatakan ya ummul qauma, yang menjadi imam itu adalah aqra'uhum li kitabillah. Maka dalam hal ini kriteria seperti ini dari Nabi. Maka di saat kita diminta untuk maju ke depan, kalau seandainya ya dikasih kesempatan untuk sambutan peringatan, ya nggak ada masalah. Tapi ini masalah imam, nggak boleh sembarangan, harus sadar diri, harus dicari sekalipun itu adalah orang yang lebih muda, maaf strata sosialnya lebih rendah. Cobalah kita belajar dari Amr ibn Salamah. Padahal sahabatnya banyak yang senior di belakangnya, tapi saat itu dia berusia 6 tahun. Tapi ketika dilihat di antara mereka yang paling memahami dalam hal ini itu adalah dia disuruh maju untuk menjadi imam, padahal di belakangnya adalah orang-orang yang lebih yakni senior. Nah ini kriteria. Dan insya Allah di masjid ini menerapkan hal itu ya. Dan alhamdulillah ya ini sangat penting ya sekali. Ya, oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kasus seperti ini banyak, perlu diurai satu persatu. Ya, kalau pertanyaan yang tadi terkait nak butuh, saya nggak tahu apakah bacaan sendiri. Kalau seandainya bacaan sendiri harus diperbaiki. Karena nak butuh itu nggak panjang. Ya, tapi kalau seandainya kaitannya dengan imam, ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, yang pertama kali adalah harokatnya benar nggak? Kalau dhamma, kalau kasrah. Ya, terutama adalah Al-Fatihahnya. Tapi kalau dari harokat Fatihah ini saja ada perubahan yang cukup banyak, meskipun ya makhorijul hurufnya tepat, tetap yani itu tidak sah. Itu kaitannya dengan yani salat. Wallahu taala alam yani bisawab. Tadi selain nak butuh apa, Pak? Nak butuh kemudian apa?
Pertanyaan yang kedua dan terakhir mengenai waladhdallin surat Al-Fatihah kemudian langsung ruku tanpa surat, membaca surat. Gitu. Terkait hal ini jamaah dirahmati Allah, kalau tidak salah pernah kita sampaikan, saya kadang-kadang lupa ya. Membaca Al-Fatihah itu rukun salat. Sedangkan membaca surat setelah Al-Fatihah itu termasuk apa? Sunnah. Jadi seandainya jenengan dan kita semua membaca surat Al-Fatihah langsung ruku, ya, salatnya tetap sah, ya, dan tidak batal. Karena membaca surat setelah Al-Fatihah itu yakni sunnah. Makanya kalau seandainya kita dalam kondisi terjepit, ya misalnya waktunya mepet, pernah saya sampaikan kalau nggak salah itu, ketika kita naik kendaraan kereta misalnya, kemudian singgah mau sholat jamak maghrib sama isya 3 sama 2 rakaat, sedangkan waktunya mepet, nggak ada masalah, kita ambil yang rukun-rukunnya saja, termasuk bacaannya. Al-Fatihah langsung ruku baca cuma satu dzikir yani saja, subhanarabbiyal azim, nggak ada masalah, yang penting satu, itu wajib. Kemudian yani sujud subhanarabbiyal yani a'la, kemudian robi firi sekali, kemudian langsung. Yang penting yani kita memberikan haknya setiap gerakan, dan yang kita baca cuma satu, dan yang sunnah-sunnah kita singkirkan, itu sudah dianggap sah. Jadi tidak sampai pada pembatalan yani salat. Mungkin seperti itu yani jawabannya. Wallahu taala alam bisawab. Cukup insyaallah. Taib. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di lain yani kesempatan. Taib. Nas'alullah yani ta'ala ay yaj'alana mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladziina hadahumullah wa ulaika humul muttaqun. Yani Allahumma arhamna bil Qur'an. Yani Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma yani aslihna wa aslih wulatal muslimin. Allahumma aslihna wa aslih syababal muslimin. Allahumma aslihna wa aslih nisa'al muslimin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa sadaqatana wa salih a'malina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.